Di atas atap, di bawah langit. Sebuah kisah mengenai pendidikan. Masih kita bisa lakukan sesuatu bagi orang lain, bagi sesama kita, lakukanlah. Jangan lihat kecil atau besarnya. Allah berkati. Perkenalkan, nama saya Hamdani. Ya, inilah rumah saya. Saya tinggal di rumah ini sejak tahun 2008 dan sejak tahun 2010 kami mengadakan bimbingan belajar di sini yang dimulai dari kurang lebih 4 orang anak. Di sini kita melihat ada suatu kebutuhan dan rupanya kebutuhan itu adalah anak-anak itu perlu bimbingan belajar yang lebih dari sekolah, di luar jam sekolah, membutuhkan bimbingan belajar di mana mereka perlu buat PR misalnya, tapi nggak ngerti mau tanya gimana, tanya ke rumah, papa ibu tidak bisa mengajarkan. Akhirnya ya kita buat di rumah ini ya mulai dari 4 orang anak, dan dari 4 orang anak itu ya lama-lama rupanya kebutuhannya makin banyak dan sekarang ini sudah berjalan kira-kira hampir 7 tahun. Jadi saya membuka rumah saya, buka tadinya itu garasi kita buka gitu, dan juga di tempat di atas untuk belajar, tempat anak-anak itu bisa belajar pertama-tama urusan sekolah, belajar matematika. Tapi tidak hanya matematika, tapi juga ada bahasa Inggris atau PR apa saja yang mereka ada kesulitan. Kalau kita bisa membantu, kita bantu. Darling, you send me. I know you send me. Darling, you send me. I know you send me. Darling, you. Pertama-tama tentunya saya tidak sendirian. Ada yang mendukung, ya, mulai dari pemuda-pemuda gereja, mulai juga ibu-ibu di lingkungan RT yang membuka les-lesan, juga menyediakan dirinya untuk membantu, dan lalu juga anak-anak dari sekolah Lorencia yang sampai sekarang masih rutin membantu walaupun sudah berganti tentunya karena sudah beberapa tahun. Saya bersyukur juga sekarang sudah ada kurang lebih 5 orang yang membantu saya secara rutin. Jadi saya sangat bersyukur, dan adanya bantuan itu membuat saya sendiri semakin termotivasi bahwa memang rupanya bimbingan belajar ini tidak hanya anak-anaknya yang datang yang membutuhkan pelajaran itu yang belajar, tapi kita semua bisa saling belajar bersama-sama. Nah, masalahnya kadang-kadang adalah karena ini kan kita tanpa kurikulumnya adalah kurikulum yang menyesuaikan diri dengan kurikulum yang diajarkan di sekolah. Tetapi kita berharap bahwa sebenarnya kurikulum itu hanya alat di mana kita bisa itulah tadi, saling belajar itu. Kita bisa belajar lebih sebagai sesama manusia. Saya berpikir bahwa bimbingan belajar ini mudah-mudahan bisa tidak hanya melengkapi anak-anak itu belajar matematika, bisa buat PR, bapak ibu juga bisa senang di rumah ada yang membantu, tetapi juga mereka punya karakter, bisa bergaul dengan yang lain, dan juga bisa menerima yang lain. Lalu kami meminta beberapa anak untuk berbagi pengalaman mereka selama di sekolah dan bimbel, serta cita-cita mereka di kemudian hari. Apa perbedaannya kalian belajar kalau misalnya di sekolah biasa sama di bimbel sini? Kalau di sekolah belajarnya lebih banyak. Lebih banyak. Kalau di sini? Dikit. Dikit
nggak baik ya. Terus pertanyaan terakhir, kalian mau jadi apa kalau udah gede? Polisi, sama polisi. Polisi, mau ngamanin bom kayak kemarin ya? Iya. Saya mau kayak sini. Kakak sini. Kakak, aduh kak. Iya. Saya mau jadi apa? Pembalap. Bukan. Oh, mau jadi di luar negeri. Di luar negeri. Mau jadi apa? Jadi kapal gede-gede banget. Menjadi kapal di luar negeri. Kapal pesiar. Mau jalan-jalan terus ya kerjanya? Di luar negeri. Saya bersyukur saya terinspirasi dari guru-guru saya yang mengajar selama saya masih kecil. Karena guru-guru yang begitu telaten, mau mengajarkan dengan semangat gitu ya. Nah, itu yang menjadi inspirasi saya bahwa sampai saat ini saya bisa membantu untuk yang lain itu karena ada guru-guru yang sudah mengajar saya. Nah, saya sangat senang ada anak-anak yang dari kecil yang dulu mereka waktu datang pertama kali datang itu masih kutuan, mereka suka kurang bersih, tapi sekarang mereka sudah beranjak besar dan bahkan sampai sekarang masih ada mereka yang sudah kelas 4, ya, ada yang sudah kelas 5. Ya, kita bersyukur kita bisa kenal mereka. Mudah-mudahan mereka bisa menjadi anak-anak yang baik pada masa depannya, menjadi anak yang berhasil ya dengan segala keterbatasan yang ada. Kita semua senang bisa membantu dan mudah-mudahan ini hanya sedikit bantuan untuk membantu anak-anak yang belajar di sekolah-sekolah ini dimanapun mereka belajar di sekolah negeri maupun di sekolah swasta, minimal supaya mereka terus bersemangat untuk sekolah, untuk belajar. Dan belajar itu tidak hanya di bangku sekolah, tapi juga di mana saja kita bisa belajar. Setelah kami menghabiskan waktu belajar bersama-sama, kami memutuskan untuk melihat keadaan hidup mereka sehari-hari di luar bimbel. Selama perjalanan kami berbagi cerita, dan salah satu yang paling berkesan adalah kisah dari seorang gadis bernama Salsa. Ia merupakan anak kelas 5 SD yang kami ajar sama di bimbel. Salsa mengalami banyak tantangan di hidupnya. Salah satunya adalah keadaan dirinya di rumah. Salsa tidak lagi tinggal bersama anggota keluarganya. Saat ayahnya meninggal, kakak-kakaknya pergi meninggalkan Salsa tanpa merasa bertanggung jawab. Mereka mengambil semua harta yang ditinggalkan oleh almarhum ayahnya, sehingga sekarang ini Salsa diangkat oleh orang-orang yang berbaik hati dan hidup bergantung pada kedermawaan mereka. Meskipun begitu, Salsa adalah salah satu anak yang paling ceria yang kita temui di bimbel. Tidak sekalipun kita mendengar keluhan dari dia selama proses belajar. The harder I try to get off it, the more I can see that I need it. Dari pengalaman yang tidak terlupakan ini, kami yakin bahwa dimanapun atau bagaimanapun kehidupan seseorang itu berjalan, mimpi mereka tidak terbatasi. Semua orang memiliki kesempatan untuk membangun bangsa kita di masa depan. Pendidikan masih belum setara di Indonesia, namun semangat berjuang dapat ditemukan di berbagai sisi bangsa, asalkan kita mau bersama-sama mewujudkannya. And if love is a drug, I don't want it, because I don't have any self-control. The harder I try to get off it, the more I can see that I need it. Kami ingin membuka mata setiap orang dengan slogan berikut ini. Ayo kita belajar dan bersama-sama Membangun Indonesia yang lebih baik karena fondasi kekuatan satu bangsa ada pada pendidikan.